Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Dul, ini tolong gaburin merpatiku. Kamu bawa sampai rumah pojok sana itu ya. Ucap salah seorang pemilik burung dara. Si Dul yang memang suka main di tempat kolongan, yakni tempat orang berkumpul untuk melatih burung dara milik mereka masing-masing. Dan si Dul di situ disuruh untuk menggabur dara milik orang-orang, dan biasanya dia akan mendapat upah setelah melakukan hal itu, meskipun upahnya tidak seberapa. Dia melakukan itu semata-mata buat nambah uang jajannya, karena dirinya tahu orang tuanya susah untuk mencari uang buat makan. Makanya dirinya tidak mau merepotkan kedua orang tuanya. Dan dia kala ini masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dengan sepeda miliknya, dia pun membawa burung dara itu menuju ke rumah yang tadi ditunjukkan oleh orang yang tadi menyuruhnya. Meski terik panas matahari menyengat, si Dul tetap happy-happy saja. Dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, dia pun segera melepaskan burung dara itu. Dan pejantan burung itu pun langsung melesat terbang menuju ke pemiliknya yang sedang memegang burung dara betinanya. Setelahnya si Dul pun kembali lagi ke kolongan, dan itulah yang dia lakukan berulang-ulang kali. Dan sebelum pulang, biasanya nanti si Dul akan diberi upah sekitar 10-15 ribu, dan itu adalah jumlah yang cukup banyak baginya. Sementara di rumah, Pak Warso dan Bu Sarti sedang membersihkan botol bekas rongsokan, termasuk juga gelas plastik minuman instan. Dia ambil botol-botol itu dari depot sampah, dan biasanya mereka membersihkan sisa-sisa plastik yang ada di tepiannya, kemudian menumpuknya jadi satu, dan per kilonya mereka hanya mendapat Rp5.000. Kadang kalau di total, sehari mereka cuma mendapatkan Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 saja. Tapi mereka tetap bersyukur dengan hasil segitu. Tak hanya itu saja, Pak Warso juga menanam pohon singkong di kebun belakang rumah. Dan biasanya setelah dipanen, mereka langsung menggoreng singkong tersebut, lalu dititipkan ke warung yang ada dekat pos ronda. Singkat waktu, sore harinya, si Dul pun baru pulang. Dia langsung bergegas mandi karena nanti pada maghrib dirinya harus mengaji di masjid. Pak Warso juga baru balik usai setor botol-botol plastik yang tadi dibersihkan, dan dia pun gantian mandi setelah si Dul selesai. Sementara Bu Sarti terlihat sedang masak seadanya buat nanti mereka makan malam. Dia sedang memasak tumis kangkung dan sambal serta tempe goreng. Dan pada malam harinya, dengan lauk seadanya, mereka pun makan dengan nikmat. Dan sesekali Pak Warso dan Bu Sarti mendengar celotehan dari si Dul. "Pak, Bu, bentar lagi ada lomba burung dara di kolongan, dan katanya yang menang hadiahnya dapat 1 motor metik. Terus aku diminta untuk bantuin gabur-gaburin burung dara itu, Pak." "Ya nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu jangan lupa untuk belajar. Jangan gara-gara itu kamu nanti jadi malas belajar." "Iya, Pak, pasti. Si Dul nggak akan lupa untuk belajar kok, Pak." Usai makan selesai, si Dul pun lanjut nonton TV. Sambil sesekali dia membuka buku pelajarannya. Memang sangat unik sekali cara belajar si Dul. Kadang dia menyalakan televisi, namun matanya tertuju pada buku pelajaran. Pak Warso dan Bu Sarti sudah terbiasa melihat kelakuan anaknya itu, jadi mereka tidak mau mengganggunya ketika anaknya sedang fokus belajar. Sementara Pak Warso dan juga Bu Sarti mereka sedang berada di dalam kamar mereka dan terlihat sedang membahas sesuatu yang sangat penting. "Bu, Bapak mau minta pendapat Ibu. Menurut Ibu gimana soalan sawah warisan milik kita? Apa nggak mubazir kalau sawahnya kita anggurin saja begitu? Apa mending baik kita jual saja, Bu?" "Sebelum itu apa Bapak sudah mutusin? Kalau sudah dijual uangnya mau buat apa? Memangnya Bapak mau usaha apa? Apakah Bapak sudah mikirin matang-matang?" Pak Warso pun hanya menggeleng. Dirinya memang belum punya rencana untuk usaha apa nantinya. Memang dirinya berkata begitu memang hanya ingin membahas itu dulu sementara, bukan untuk membahas usaha apa yang akan mereka lakukan nanti setelah tanah itu dijual. Bu Sarti pun menghela napas mendengar hal itu.
Kalau ibu sih setuju-setuju aja pak. Kalau misal tanahnya mau dijual. Tapi ibu minta tolong bapak pikirkan dulu matang-matang. Untuk kedepannya mau usaha apa yang sekiranya gak bakalan rugi pak. Pak Warso pun terdiam sejenak. Dia pun memikirkan sesuatu. Namun entah kenapa ketika terlintas sebuah ide, namun hatinya belum serak aja untuk idenya itu. Mungkin dia akan mencoba berpikir lebih lama lagi untuk menentukan ide usaha apa yang akan nanti mereka jalani. Malam pun semakin larut dan mereka semua pun akhirnya beranjak tidur karena sudah lelah. Esok harinya, Sidul pun telah bersiap berangkat menuju ke sekolah. Kemudian ketiganya sarapan bersama dengan lauk telur goreng. Dan ketika Bu Sarti hendak memberikan uang saku pada Sidul, Sidul menolak. Nak, ini uang sakunya. Nggak usah bu. Loh, kenapa nggak usah? Aku masih ada uang dari hasil gabur darah bu. Ini, ucapnya sambil menunjukkan selembar uang 5 ribuan. Alhasil Bu Sarti pun gak jadi memberikan uang saku dan menyimpan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Kemudian Sidul pun langsung bersalaman kepada kedua orang tuanya dan langsung berangkat menuju ke sekolah. Sementara itu Pak Warso kemudian menuju ke depot sampah untuk mengambil botol-botol sampah lagi yang akan mereka bersihkan. Sedangkan Bu Sarti, dia pergi menuju ke penjual sayuran dan di sana dia bertemu dengan Bu Tuni, istri dari Pak Jaini, yang adalah orang yang rada berpunya di desanya tersebut. Dan Bu Tuni ini orangnya rada songong. Dia selalu menghina dan merendahkan Bu Sarti. Bu Sarti, emangnya kamu gak kasihan apa? Sama anaknya sendiri yang masih kecil, masa dibiarin nyari uang sendiri? Panas-panasan gitu disuruh gabur darah. Udah gitu Pak Warso sama Bu Sarti kerjanya cuma gitu-gitu mulu dari dulu. Gak ada perubahan sama sekali. Pantesan aja sampai sekarang masih miskin, nyinyir Bu Tuni kepada Bu Sarti. Namun Bu Sarti memilih tidak meladeni ucapan Bu Tuni. Dia buru-buru menyelesaikan belanjaannya dan segera membayar belanjaannya tersebut, lalu kemudian pulang. Dirinya sebenarnya sakit hati ketika mendengar omongan tersebut. Namun apalah daya, apa yang diucapkan Bu Tuni sebenarnya tidak salah. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan anaknya untuk mencari uang sendiri. Namun ketika dulu dirinya pernah melarang si Sidul, Sidul malah berkata dengan halus bahwa dirinya memang melakukan itu dengan senang hati, bukan karena paksaan karena tidak punya uang. Jadi Bu Sarti pun tidak berhak untuk melarang anaknya karena dia sendirilah yang berkemauan untuk melakukan hal itu. Sementara tentang pekerjaan dirinya dan juga suaminya yang hanya membersihkan botol plastik, mereka tak masalah melakukan pekerjaan itu, asalkan mereka masih bisa makan. Karena memang hanya itulah yang bisa mereka lakukan, asalkan itu adalah pekerjaan yang halal. Dirinya hanya heran kepada Bu Tuni, seorang yang sudah tercukupi kebutuhannya, bukannya bersyukur, malah suka sekali menghina orang yang statusnya berada di bawah dirinya. Singkat waktu, siang harinya, usai pulang sekolah, Sidul pun langsung makan siang di rumah. Kemudian setelahnya dia pamitan kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, aku pergi dulu ya. Loh, kamu ini baru pulang sekolah. Bu, yo rehat dulu. Ini masih panas. Gak apa-apa Pak, Sidul kan pakai topi. Ya udah ya Pak, Sidul udah ditungguin di kolongan. Ya udah, nanti kamu pulangnya jangan sore-sore ya, timbal ibunya. Iya Bu, jawab Sidul, kemudian langsung berlenggang pergi menggunakan sepedanya. Setibanya di kolongan, Sidul pun langsung disuruh oleh orang-orang pemilik burung dara untuk menggaburkan burung dara mereka. Dul, ini cepet tolong gaburin ke sana ya. Kamu berdiri dari pojok lapangan itu. Iya Pak, siap. Dirinya juga tidak hanya menggabur dara milik satu orang saja, melainkan milik orang-orang lain yang juga ada di situ. Dan dari beberapa orang yang suka menyuruh Sidul untuk menggabur burung dara, di situ ada salah satu orang yang tingkahnya kadang seenaknya sendiri ketika menyuruh Sidul. Dia adalah Pak Jaini, suami dari Bu Tuni. Dirinya memang sudah punya banyak uang. Dia menghabiskan waktu luangnya untuk mainan burung dara. Dan ketika Pak Jaini menyuruh Sidul untuk menggabur burung daranya, upahnya terkadang tidak seperti orang yang lain. Sidul kadang hanya dikasih 5 ribuan doang.
Dan sebenarnya jumlah segitu tidak sesuai dengan apa yang Sidul lakukan. Karena terkadang Pak Jaini meminta Sidul untuk membawa burung dara jantan itu jauh sekali tinimbang orang-orang yang lain. Dan bahkan tidak hanya sekali melainkan berkali-kali. Bahkan tidak sama sekali pun terucap kata terima kasih kepada Sidul setelah menggaburkan burung dara miliknya. Memang Jaini ini orangnya terkesan sombong dan pelit. Sifatnya memang 11-12 tidak beda jauh dari istrinya. Namun meskipun begitu, Sidul tetap melakukan hal itu karena dia sangatlah butuh uang dan mengabaikan perlakuan Pak Jaini yang kadang-kadang kurang enak menurutnya. Dan singkat waktu, sore pun telah tiba. Sidul pun kemudian buru-buru pulang untuk segera mandi dan tak lupa dia menyisihkan uangnya untuk ditabung. Sesampainya di rumah, Sidul langsung menyimpan uangnya tersebut ke dalam tabungan miliknya sendiri yang dia simpan di dalam lemari. Dan pada malam harinya, seperti biasa, mereka bertiga pun makan malam bersama dengan lauk seadanya. Dan tiba-tiba saja, Bu Sarti berujar kepada anaknya, "Nak, sudahlah nak, kamu mending gak usah ikutan gabur burung dara lagi ya nak." "Loh emangnya kenapa bu? Nanti kalau aku gak ikut gabur burung dara, nanti aku gak dapat uang bu. Aku kan pengen nabung uang sendiri bu. Kan aku gak mau ngerepotin ibu sama bapak." Mendengar jawaban anaknya, Bu Sarti hanya bisa menghela napas. Dirinya merasa tidak tega dengan anaknya kalau dia dikekang untuk tidak gabur burung dara lagi. Akhirnya Bu Sarti pun tak jadi melarang anaknya tersebut dan mereka pun melanjutkan makan kembali. Setelah selesai makan malam, Sidul pun langsung beranjak pergi ke kamar untuk belajar. Sementara Pak Warso dan Bu Sarti kala itu nonton TV bersama. Singkat cerita, hari perlombaan burung dara pun akhirnya dimulai. Hadiah utama bahkan sudah dipampang di depan kumpulan orang-orang yang hadir di situ. Dan setelah beberapa jam kemudian, pertandingan pun selesai. Pemenang pun akhirnya didapatkan. Dia adalah Pak Jaini. Dia berhasil memenangkan hadiah utamanya. Dan seperti biasanya, burung dara yang pernah memenangkan sebuah perlombaan pasti akan ditawar banyak orang dengan harga yang mahal. Namun Pak Jaini tidak melepaskannya begitu saja. Singkat waktu, pada malam hari, Sidul pun antusias cerita soal lomba yang dia lihat tadi siang kepada kedua orang tuanya. Bu Sarti dan Pak Warso pun menyimak cerita dari anaknya tersebut. Mereka bersyukur sekali bisa mempunyai Sidul yang tidak neko-neko dan ngertiin kondisi orang tuanya. Dan keduanya hanya bisa mendoakan Sidul supaya nantinya dia bisa sukses. Singkat cerita, pada suatu hari, burung dara milik Pak Jaini yang menang juara itu tiba-tiba mengalami tanda-tanda sakit. Dia pun gelisah, padahal sebelumnya sudah ada yang menawar sampai 30 juta hanya untuk seekor burung dara. Biasanya yang mereka incar bukanlah burung daranya tersebut, melainkan anakan dari burung-burung dara yang akan nanti dikawinkan dengan burung dara lainnya. Tiba-tiba saja, Bu Tuni menghampiri Pak Jaini yang sedang kelihatan resah. Kemudian Pak Jaini pun menunjukkan burung daranya tersebut yang sudah kelihatan sakit-sakitan. Dan dia bingung harus ngapain. Setelah hening sejenak, Bu Tuni pun terpikirkan sebuah ide yang jahat. Dia kemudian menyarankan kepada suaminya untuk menjebak Sidul saja dan menuduhnya sebagai penyebab burung itu sakit. Dia menyuruh Jailani untuk membawa burung itu ke kolongan dan menyerahkannya kepada Sidul untuk menggaburkannya. Dan nanti jikalau burung itu tiba-tiba mati, cukup salahkan Sidul saja sebagai pelakunya. "Nanti kita tuntut saja dia pak untuk ganti rugi. Gimana? Bagus kan ide ibu?" "Wah bener juga bu, bapak kok malah gak kepikiran kayak gitu ya?" timpal Pak Jaini yang setuju dengan ide istrinya itu. Dan pada siang harinya, Pak Jaini sudah ada di kolongan. Dan dia pun kemudian menyuruh Sidul seperti biasa. Sidul pun senang banget kala itu memegang burung dara yang kemarin memenangkan sebuah lomba. Dan setelah Sidul melepaskan burung itu, dia yang tidak tahu kalau kondisi burung itu sudah tidak karuan. Tiba-tiba setelah burung itu mendarat di kolongan, burung itu pun langsung tergeletak dan kejut-kejut hingga akhirnya burung itu tewas. Sontak saja setelah kejadian itu, Sidul pun langsung disalahkan dan dipojokkan oleh Pak Jaini. "Astaga Dul,
kamu apakan ini? Kenapa bisa jadi begini? Pasti kamu tadi pegangnya gak bener ya? Pokoknya saya gak mau tahu, kamu harus ganti rugi. Tapi bukan salah saya, Pak. Saya juga gak tahu. Bukan kamu gimana? Buktinya ini yang terakhir megangkan kamu. Sudah, kalau kamu salah jangan ngelak, akui saja. Sidul pun langsung panik ketika dilihat orang-orang yang ada di situ. Dia pun bingung, dia pun tidak menduga akan begini kejadiannya. Alhasil Sidul pun dibawa pulang Pak Jaini menuju ke rumah Sidul. Dan setibanya di rumah Sidul, Jaini langsung menggedor-gedor pintu rumah sambil meneriaki Pak Warso untuk keluar. Bah, itu siapa yang teriak-teriak? Ucap Bu Sarti kepada Pak Warso yang ada di dalam rumah. Bapak juga gak tahu, Bu. Jawab Warso yang kemudian melangkah ke pintu depan untuk membukanya. Dan ketika pintu dibuka, ternyata di depannya ada Pak Jaini. Loh, Pak Jaini, ada apa ini, Pak? Tanya Warso bingung sambil melihat Sidul yang berada di samping Jaini. Bajunya terlihat sedang dicengkeram. Asal kalian tahu, anak kalian sudah membuat burung dara saya mati. Dan perlu kalian ketahui juga, burung itu kemarin yang memenangkan lomba. Harganya juga tidak murah. Pokoknya kalian harus ganti rugi 30 juta. Ucap Pak Jaini. 30 juta, Pak? Iya, kalian harus bayar segitu. Kalau tidak, rumah kalian akan kugadaikan. Jangan, Pak, kami mohon. Kami janji akan membayar kerugian itu. Tapi saya mohon kasih saya waktu, Pak. Ucap Pak Warso. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Ucap Jaini yang kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Dan setelah kepergian Jaini, Sidul pun langsung menangis, kemudian ditenangkan oleh Pak Warso dan juga Bu Sarti. Untungnya mereka tidak menyalahkan Sidul. Sebenarnya mereka justru curiga kepada Pak Jaini. Namun daripada nyari masalah, Pak Warso memilih ngalah. Dan mungkin Pak Warso dengan Bu Sarti akan beneran menjual lahan warisan milik mereka. Dengan uang sebagian akan digunakan untuk melunasi burung dara yang tewas itu. Dan semenjak itu juga, Sidul tidak pergi lagi ke kolongan. Dirinya merasa malu kalau datang ke sana. Singkat cerita, berhari-hari kemudian, hutang Sidul pun akhirnya sudah dilunasi cash oleh Pak Warso setelah menjual lahan warisan milik mereka. Namun tetap saja setelah itu Sidul benar-benar tidak mau main lagi ke kolongan. Sepulang sekolah, dia hanya berdiam saja di rumah, sibuk dengan buku pelajarannya. Pak Warso dan Bu Sarti sempat sedih melihat kemurungan anaknya tersebut. Hingga pada suatu hari, di tempat lain, Pak Jaini dengan bodohnya membicarakan tentang kebohongan Sidul yang menjadi penyebab burung darahnya yang tewas itu ke beberapa kawannya saat lagi di warung. Dia bercerita kepada kawan-kawannya kalau sebenarnya dia telah menjebak Sidul karena burungnya itu sebenarnya sudah sakit-sakitan sejak awal. Dan dia sengaja menyuruh Sidul pada waktu itu untuk mengeburkannya. Dan benar saja burung itu tewas di hari itu juga. Sehingga Pak Jaini bisa menyalahkan Sidul dan menuntut ganti rugi padanya. Sontak teman-temannya pun tertawa menanggapi kelicikan si Jaini. Dan tanpa sepengetahuan mereka, pemilik warung sengaja menguping pembicaraan mereka. Dan dia terkejut tentang apa yang dituturkan oleh Pak Jaini. Dan di lain hari lagi, ketika Pak Warso mampir di warung tersebut, dia diceritakan oleh si pemilik warung soal Sidul yang ternyata sudah dijebak oleh Pak Jaini dan dituduh sebagai penyebab burung darahnya yang tewas. Padahal sebenarnya burung itu sudah sakit-sakitan. Awalnya Pak Warso tidak percaya dengan penuturan si pemilik warung karena takut itu adalah info simpang siur. Emangnya ibu tahu dari siapa? Tanya Pak Warso memastikan. Waktu kemarin, Pak, saya nggak sengaja dengerin percakapan Pak Jaini kepada teman-temannya waktu lagi mampir ke warung ini. Dan mereka membahas tentang Sidul yang telah dijebak oleh Pak Jaini. Bahkan setelahnya, si pemilik warung pun menceritakan sedetail-detailnya yang dia dengar dari percakapan Jaini kemarin. Pak Warso pun kemudian terdiam sejenak. Dan setelahnya dia mengucapkan terima kasih atas info yang dituturkan oleh si pemilik warung. Setelahnya dia pun langsung pergi dari warung itu untuk kembali pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Warso langsung menceritakan semua itu kepada Bu Sarti.
Dan tentu saja Bu Sarti juga kesal mendengar fakta tersebut. Bahkan setelahnya, Bu Sarti juga akhirnya menceritakan soal istri Pak Jaini yang kadang selalu menghina Bu Sarti ketika dirinya sedang berbelanja. Karena pasalnya, Bu Sarti sebelumnya memang tidak memberitahukan kepada Pak Warso tentang dirinya yang selalu dihina oleh Bu Tuni, yang adalah istri dari Pak Jaini. Tentu saja Pak Warso yang baru mendengar kabar itu, dia pun juga kesal. Dia tidak terima keluarganya dihina seperti itu. Sebenarnya mereka juga keheranan, karena keluarga mereka tak pernah ada masalah sama Pak Jaini. Mungkin memang keluarga Pak Jaininya saja yang sedang mencari masalah. Sudah Bu, Ibu tenang saja. Mending kita tidur saja. Kelak nanti Bapak akan membalas perbuatan mereka. Mereka berdua pun kemudian berjalan masuk ke kamar untuk segera tidur. Namun dalam benak Pak Warso kala itu, dia memang sudah benar-benar marah sekali dan dendam kepada keluarga Jaini karena telah menghina keluarganya dan telah membuat anaknya menjadi murung. Singkat waktu, keesokan harinya, demi membalaskan rasa dendamnya itu, Pak Warso nekat mendatangi sebuah dukun untuk menyantet keluarga Jaini. Kebetulan dia punya kenalan dukun dari temannya. Setibanya di rumah temannya yang bernama Budi, Pak Warso pun kemudian diantarkan oleh Budi dengan mobilnya menuju ke rumah si dukun yang letaknya berada di kaki gunung. Dan jarak yang ditempuh untuk sampai ke sana sekitar 5 jam perjalanan. Karena daerahnya berada di pelosok, mereka sempat melewati jalanan yang berliku, yang kanan dan kiri jalanan dipenuhi pepohonan. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Mbah Tarjo. Mereka kemudian memarkirkan mobil di halaman depan rumah Mbah Tarjo yang mewah. Meskipun rumahnya berada di daerah terpencil dan berada di dalam hutan, akan tetapi rumah Mbah Tarjo terlihat sangat mewah sekali. Dan di depan rumahnya itu ada juga banyak mobil dan motor yang terparkir. Dan itu semua adalah milik dari tamu-tamunya Mbah Tarjo. Akhirnya Pak Warso dan Pak Budi pun harus menunggu giliran untuk dipanggil. Hingga sekitar setelah 1 jaman mereka menunggu, akhirnya kini giliran mereka masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, mereka melihat ada laki-laki parubaya yang sedang duduk sembari menghisap lintingan tembakau. Silakan duduk, perintah Mbah Tarjo. Ada perlu apa kalian datang kemari? Gini Mbah, saya ingin balas dendam kepada seseorang yang telah menghina keluarga saya dan juga menyakiti anak saya. Saya ingin meminta tolong kepada Mbah untuk menyantet orang itu. Itu masalah gampang. Tapi sebelumnya kamu harus membayar maharnya terlebih dahulu sebesar 5 juta. Kemudian Pak Warso pun menyanggupinya dan mengambil uang yang sudah disiapkan dari dalam tasnya. Itu adalah uang sisa dari penjualan lahan warisan miliknya. Lalu Pak Warso pun memberikan uang itu kepada Mbah Tarjo. Tak lupa juga, Pak Warso juga memberikan foto target kepada Mbah Tarjo. Pokoknya saya ingin orang itu agar menderita Mbah dan hidupnya tidak tenang. Tenang saja, aku akan kirimkan santet yang mana nanti dia akan merasa kepanasan dan kesakitan akibat koreng yang berada di tangan dan juga kakinya. Bahkan aku akan membuat tubuhnya menjadi bau busuk. Dan kita akan melakukan ritualnya nanti malam, tepat di malam Jumat Kliwon. Kemudian sembari menunggu waktu malam tiba, Pak Warso dan Budi dipersilakan untuk rehat di salah satu ruangan kamar yang tersedia di rumah itu. Sementara Mbah Tarjo melayani pasien yang lain yang ritualnya langsung selesai pada saat itu juga, tidak seperti ritual yang akan dijalani oleh Pak Warso dan juga Budi. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba. Tepat malam Jumat Kliwon, Mbah Tarjo mengajak Warso dan Budi masuk ke dalam ruangan ritual. Di sana sudah ada beberapa media santet dan juga sesajen yang sudah disiapkan. Nampak ada kemenyan, kembang 7 rupa, kelapa muda, kelapa tua, juada pasar dan lain sebagainya. Ada juga kain mori putih beserta dengan minyak yang entah itu minyak apa. Kemudian Mbah Tarjo mulai membakar kemenyan. Lalu dia membungkus sebuah bubuk yang diberikan minyak itu yang baunya sangat busuk sekali pada kain mori putih.
di mana foto target juga dimasukkan ke dalam kain itu. Setelahnya bungkusan kain mori itu diasapkan di atas bakaran kemenyan, sembari Mbah Tarjo merapalkan beberapa mantranya. Tiba-tiba saja ada hembusan angin masuk ke dalam ruangan ritual, disertai dengan bau busuk yang menyeruak. Seketika Pak Warso dan Budi dikejutkan dengan sosok pocong dan juga genderuwo yang tiba-tiba muncul berada di sampingnya Mbah Tarjo. Mbah Tarjo kemudian berkomunikasi dengan kedua sosok itu, sedangkan Pak Warso dan Budi hanya bisa ketakutan melihat fenomena tersebut. Dan singkat waktu, proses ritual pun sudah selesai. Kemudian media santet diberikan kepada Pak Warso. Bawalah ini dan kuburlah di depan rumahmu. Baik Mbah, kalau begitu kami pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih banyak Mbah. Dan malam itu juga mereka pun langsung pulang membawa media yang diberikan oleh Mbah Tarjo. Perjalanan yang mereka tempuh sungguh menyeramkan karena mereka harus melewati jalanan di tengah hutan yang gelap gulita dan di kanan kirinya dipenuhi dengan pepohonan yang rimbun. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai di desa. Dan sebelum azan subuh berkumandang, Pak Warso dibantu Pak Budi mengubur media santet itu di halaman rumahnya Pak Jaini. Mereka dengan cepat menggali tanah dan menguburkan media santet yang berupa kain mori putih yang di dalamnya sudah terisi foto target dan juga bubuk minyak yang entah minyak apa, serta sebuah jarum-jaruman yang tajam. Dan setelah selesai, mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Sementara di dalam rumahnya Pak Jaini, dia dan istrinya yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun ketika tiba-tiba merasa hawa panas. Bu Tuni kemudian langsung pergi ke kamar mandi karena kebelet buang air kecil. Dan beberapa saat setelahnya, Pak Jaini dikejutkan dengan suara ledakan yang terdengar begitu jelas sekali berasal dari atap rumahnya. Dan bersamaan dengan suara ledakan itu, terdengar juga suara jeritan dari istrinya yang sedang berada di kamar mandi. Namun ketika dirinya sedang berjalan menuju ke kamar mandi, entah kenapa tiba-tiba saja tangan dan kakinya terasa sangat gatal. Namun dia masih terus berjalan menuju ke kamar mandi. Dan dia terkejut mendapati istrinya yang terlihat sedang kesakitan karena ternyata tangan dan kakinya juga mengalami gatal-gatal seperti apa yang dialaminya. Akhirnya setelah itu mereka tidak bisa tidur kembali karena sibuk menggaruk rasa gatal-gatal yang ada pada tubuh mereka sampai pagi hari. Dan untuk beberapa hari setelahnya, Bu Tuni dan Pak Jaini pun mulai mengalami keanehan-keanehan dan juga teror yang berada di dalam rumahnya. Bahkan setelahnya gatal-gatal mereka kini berubah menjadi penyakit koreng yang membuat mereka malu untuk keluar rumah. Karena dari penyakit korengnya itu, tubuh mereka kini menjadi bau busuk dan mereka pun dijauhi para warga dan hanya bisa selalu merintih kesakitan dan gatal-gatal di dalam rumahnya. Tak hanya didatangi sosok-sosok seram setiap malam, bahkan ketika mereka tertidur, mimpi mereka pun selalu buruk karena didatangi sosok-sosok yang juga mengganggu mereka di dalam tidurnya. Setiap malam Bu Tuti juga selalu mendapatkan serangan atau teror suara-suara mengerikan. Begitu juga dengan Pak Jaini. Dan hal tersebut membuat kehidupan mereka menjadi tidak tenang. Singkatnya setelah berminggu-minggu berlalu, penyakit mereka tidak bisa sembuh bahkan setelah mereka periksakan ke dokter manapun. Akhirnya Pak Jaini mulai merasakan keanehan dengan penyakit yang mereka alami. Dia merasa penyakit ini tidak wajar. Akhirnya Pak Jaini pun mencoba mencari orang pintar untuk membantu menerawang istrinya dan juga dirinya yang selalu mendapatkan teror dan juga tentang penyakit yang dialami oleh mereka. Dan setelah mencari info ke sana kemari, mereka berhasil menemukan seseorang. Dia bernama Pak Jafar dan beliau diminta untuk datang ke rumahnya Pak Jaini. Dan keesokan harinya, Pak Jafar pun akhirnya datang ke rumah Pak Jaini. Namun ketika kedatangan beliau ke rumah itu, kondisi Bu Tuni sudah parah. Dia hanya terbaring di dipan, tidak bisa bangun. Bahkan dia sudah berhari-hari tidak sadarkan diri. Namun dirinya terlihat masih hidup karena masih bisa bernapas. Pak Jafar kemudian segera duduk di samping ranjang tempat Bu Tuni dibaringkan. Beliau sambil membacakan sebuah doa-doa. Matanya terpejam, sembari mulutnya tak berhenti melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Dan setelah beberapa saat, dalam pandangan mata batinnya Pak Jafar, beliau melihat ada sosok-sosok yang mengelilingi tubuh Bu Tuni. Dan Bu Tuni memiliki aura yang sangat gelap, dan diduga itu adalah kiriman ilmu hitam. Kemudian Pak Jafar bangkit dari duduknya, matanya sudah terbuka. Dia kemudian meminta kepada Jaini untuk dipersilakan mengelilingi rumahnya. Pak Jaini pun tidak keberatan dan mempersilahkan Pak Jafar untuk mengelilingi rumahnya. Dan benar dugaannya, Pak Jafar mendapati sosok-sosok yang telah mengelilingi rumahnya Pak Jaini, dan semua sosok itu adalah kiriman dari si pelaku yang berusaha menyantet Pak Jaini dan juga keluarganya. Namun setelah Pak Jafar mencoba berkomunikasi dengan sosok-sosok itu tentang alasan kenapa mereka dikirim ke sini, Pak Jafar terkejut mendengar jawaban dari mereka yang menuturkan bahwa mereka dikirim untuk membalaskan rasa balas dendam karena Pak Jaini telah melukai perasaan si pelaku pengirim santet. Bahkan sosok-sosok itu menyebutkan siapa yang telah mengirim mereka. Dan berkat itulah Pak Ustadz sudah tahu kalau pelakunya adalah Pak Warso. Dan dia juga tahu mengapa Pak Warso melakukan hal itu. Setelahnya Pak Jafar kembali lagi masuk ke dalam rumah, kemudian menghampiri Jaini yang terlihat masih menggaruk tangan dan kakinya serta beberapa di bagian tubuhnya yang masih terasa gatal. Gimana Pak? Sebenarnya ada apa dengan keluarga kami? Kalian berdua telah disantet oleh seseorang. Penyakit yang kalian alami dan juga teror-teror yang mengganggu kalian selama ini adalah kiriman dari orang yang menyantet kalian. Jika kalian ingin sembuh, lebih baik kalian harus meminta maaf kepada pelaku yang mengirimkan santet itu. Karena si pelaku mengirimkan santet tentu dengan maksud balas dendam, dan mungkin kalian telah melukai perasaan atau semacamnya. Memangnya pelakunya siapa Pak? Pelakunya adalah Pak Warso. Sontak Pak Jaini terkejut mendengar hal itu. Dia memang sadar kalau dirinya telah menjebak anak Pak Warso. Bahkan melibatkan Pak Warso untuk ganti rugi 30 juta tentang kesalahan yang sebenarnya bukan anaknya lah pelakunya. Dan mungkin sebab itulah Pak Warso memutuskan balas dendam kepada Pak Jaini. Baik Pak, nanti saya akan mencoba mengajak istri saya untuk datang ke sana bersama. Tentunya untuk meminta maaf. Harus, soalnya santet ini hanya bisa disembuhkan setelah dirimu meminta maaf kepada Pak Warso dan juga keluarga Pak Warso bersedia memaafkan kalian. Setelahnya Pak Jafar dan Jaini pun kembali masuk ke dalam kamar untuk mencoba menyadarkan Bu Tuni yang belum bangun juga. Dan setelah membacakan beberapa doa-doa, akhirnya Bu Tuni pun berhasil diselamatkan. Sukmanya telah dikembalikan ke dalam raganya. Namun tentu saja pengaruh santet masih ada di dalam tubuh mereka berdua. Karena Pak Jafar hanya mengembalikan arwahnya Bu Tuni yang hendak diambil oleh sosok kiriman itu. Dan setelahnya Pak Jafar pun segera pamitan. Karena memang dirinya tidak menyembuhkan secara total. Karena kesembuhan total untuk mereka berdua yakni didapatkan setelah mereka meminta maaf kepada keluarga Pak Warso. Dan juga Pak Warso harus bersedia memaafkan mereka berdua. Dan singkat cerita, karena mereka sudah tidak kuat dengan penderitaan ini, Bu Tuni dan Mbak Jaini pun memutuskan untuk jujur dan mengakui semuanya. Dia pun datang ke rumahnya Sidul dan menjelaskan semuanya serta meminta maaf. Namun kala itu, Pak Warso masih tidak terima dan baru mau akan memaafkan mereka setelah mereka berani mengakui di depan para warga tentang kesalahan mereka. Dan tentu saja untuk menghilangkan citra buruk Sidul yang katanya sudah membuat burung dara milik Pak Jaini tewas. Dan tanpa berpikir dua kali, Pak Jaini dan Bu Tuni langsung melakukan apa yang diminta oleh Pak Warso. Di hari itu juga, Pak Jaini dan Bu Tuni mengumpulkan beberapa warga dan mereka pun mengakui kesalahannya di hadapan para warga tentang dirinya yang sengaja menjebak Sidul sebagai pelaku tentang tewasnya burung miliknya sendiri. Alhasil warga pun terkejut mendengar hal itu dan mereka pun menyalahkan Pak Jaini dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf kepada Sidul karena telah menuduhnya yang tidak-tidak. Bahkan para warga menuntut Pak Jaini untuk mengembalikan uang yang pernah Pak Warso berikan kepada dirinya.
Dan lagi-lagi Pak Jaini dan Bu Tuni pun mengiyakan permintaan para warga dan berjanji akan mengembalikan uang yang dulu pernah Pak Warso berikan kepada mereka. Dan setelah Pak Jaini dan juga Bu Tuni melakukan apa yang diminta oleh Pak Warso, mereka pun akhirnya mendapatkan maaf dari keluarga Pak Warso. Dan semenjak itulah Bu Tuni dan Pak Jaini mulai berangsur-angsur sembuh. Namun setelahnya mereka justru terusir dari desa itu. Tapi tak lupa sebelumnya, mereka telah mengembalikan uang yang dulu Pak Warso berikan kepada mereka. Dan kini, citra buruk Sidul di kampung itu berhasil dibantahkan bahwa memang dirinya itu tidak bersalah. Dan semenjak itulah, Sidul mulai jadi anak yang periang lagi setelahnya. Sementara Pak Warso dan Bu Sarti, kini mereka sudah buka usaha sendiri di pasar dan mereka memilih untuk jualan bumbu dapur. Dan berkat itulah, alhamdulillah ekonomi mereka sedikit demi sedikit mulai menjadi lancar. Dan mereka sudah meninggalkan pekerjaan lama mereka, yakni membersihkan botol-botol bekas. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.